Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Al-Farizi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang demokrasi Pancasila. Itu dimulai dari sistem kenegaraan. Sistem kenegaraan Indonesia terbagi menjadi dua periode, yaitu sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan setelahnya. Namun perbedaan antara kedua periode tersebut tidak banyak. Hanya posisi kedudukan MPR saja, seperti yang bisa dilihat di tabel di bawah ini, yaitu sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan rakyat sepenuhnya berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau yang biasa disebut MPR, selaku lembaga tertinggi negara. Kemudian MPR memberikan kekuasaan lembaga tinggi negara yang masing-masing memiliki kedudukan sejajar satu sama lain, yaitu DPR, Presiden, Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Agung, serta Badan Pemeriksa Keuangan. MPR selaku lembaga tertinggi negara Indonesia diberikan kekuasaan tidak terbatas atau biasa disebut superpower. Karena kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Karena itulah MPR berfungsi sebagai penjelmaan dari seluruh rakyat dan berwenang menetapkan GBHR, UUD, serta mengangkat presiden serta wakil presiden. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen Undang-Undang 1945. Sebagai hukum tertinggi di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menjalankan kedaulatan yang ada di tangan rakyat. Karena itulah Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut sistem negara maupun melainkan sistem yang khas sesuai kepribadian bangsa Indonesia. Walaupun begitu, sistem ketatanegaraan Indonesia tidaklah terlepas dari ajaran Trias Politica Montesquieu yang memisahkan kekuasaan menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, serta yudikatif. Berikut pembagian ketiga kekuasaan negara, itu kekuatan eksekutif, dipegang dan dijalankan oleh Presiden dan Wakil Presiden, beserta seluruh jajaran menteri di kabinet yang memiliki fungsi sebagai pelaksana undang-undang. Kekuasaan legislatif dipegang dan dijalankan oleh DPR yang berfungsi sebagai pembuat undang-undang. Kekuasaan yudikatif dipegang dan dijalankan oleh Mahkamah Agung yang berfungsi mempertahankan pelaksanaan undang-undang yang berlaku. Lembaga negara yang tidak ada lagi setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah DPA yang digantikan dengan Dewan Pertimbangan yang bertugas memberi pertimbangan serta nasihat pada Presiden. Pada masa ini, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara, melainkan sebagai salah satu lembaga tinggi negara dengan kedudukan yang sama dan setara dengan lembaga tinggi negara lainnya. Dari sini kita bisa lihat, sebelum amandemen, MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Dan setelah amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi lembaga tinggi. Selanjutnya, periode pemerintahan, yaitu pertama, Orde Lama. Pada masa Orde Lama, sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem presidensial. Era ini berlangsung dari tahun 1945 sampai 1956 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Pada sistem ini, hubungan kekuasaan antara presiden dan legislatif adalah hubungan yang saling kontrol atau check and balance. Fungsi saling kontrol ini terletak pada pertimbangan kekuasaan dalam lahirnya perundang-undangan dan kebijakan negara. Kemudian pada pengawasan anggaran dan jalannya pemerintahan. Selanjutnya, perubahan sistem presidensial. Pada masa Orde Lama ini, sistem pemerintahan beberapa kali berganti, mulai dari presidental, parlementer, demokrasi liberal, hingga demokrasi terpimpin. Sistem parlementer. Perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer terjadi pada tahun 1945 sampai 1950. Sistem liberal pada era Orde Lama juga menjalankan sistem pemerintahan liberal. Ini berlangsung pada tahun 1950 sampai 1959. Dan sistem demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi terpimpin ini berlangsung pada tahun 1959 sampai 1968. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pemerintahan masa Orde Baru. Lahirnya masa pemerintahan Orde Baru muncul setelah dikeluarkan surat pemerintah 11 Maret 1966 hingga 1998. Soeharto diangkat
sebagai presiden menggantikan Soekarno. Pada masa Orde Baru ini, bentuk pemerintahnya adalah presidensial dengan bentuk pemerintahannya Republik, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi. Pada masa Orde Baru, pemerintah menekankan pada stabilitas nasional dalam program politiknya dan rehabilitasi ekonomi, serta kepribadian dan dalam bidang sosial budaya. Pada masa ini, demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Hasil kebijakan ekonomi terlihat, inflasi menurun dan mata uang nasional stabil. Meski tidak mengalami perkembangan, namun kekuasaan dipegang penuh oleh presiden. Salah satu penyebab runtuhnya era Orde Baru adalah krisis moneter pada 1997. Selanjutnya kita akan membahas tentang masa reformasi atau masa transisi ini terbuka peluang untuk menata kehidupan berdemokrasi. Masa ini dimulai dari kepemimpinan B.J. Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri. Pada masa ini, Habibie membuat reformasi besar-besaran di sistem pemerintahan. Sistem yang dijalankan itu lebih terbuka dan demokrasi lebih ditonjolkan. Di masa ini, partai politik independen tidak dipengaruhi kekuasaan birokrat militer. Kemudian, adanya pemberdayaan masyarakat sipil lewat penyampaian informasi secara transparan. Selanjutnya, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi dalam doktrin Manipul Usdek. Disebut pula sebagai demokrasi termimpin, merupakan demokrasi yang berada di bawah komando pemimpin besar revolusi. Kemudian dalam doktrin Repelita yang berada di bawah pimpinan komando Bapak Pembangunan arah rencana pembangunan daripada suara terbanyak dalam setiap usaha pemecahan masalah atau pengambilan keputusan, terutama dalam lembaga-lembaga negara. Kita akan melanjuti ke materi berikutnya. Di sini terlihat ada 5, yaitu demokrasi Pancasila, prinsip demokrasi Pancasila, 7 sendi pokok, dan fungsi demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila sama seperti yang kita bahas di atas, yaitu demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip Pancasila. Prinsip Pancasila ini yaitu pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi. Prinsip pokok Pancasila adalah sebagai berikut, yaitu adanya pemilu secara berkesinambungan, adanya peran-peran kelompok kepentingan, adanya penghargaan atas HAM, serta perlindungan hak minoritas. Demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah. Ide-ide yang paling baik akan diterima bukan berdasarkan suara terbanyak. Itu adalah merupakan prinsip-prinsip dari demokrasi Pancasila. Sekarang adalah nilai Pancasila. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip demokrasi Pancasila. Prinsip demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut. Perlindungan terhadap hak asasi manusia, pengambilan keputusan atas dasar musyawarah, peradilan yang merdeka, berarti badan peradilan kehakiman merupakan badan yang merdeka. Artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan, pemerintah dan kekuasaan lain, contoh presiden, BPK, DPR, atau lainnya. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat, pelaksanaan dan pemilihan umum, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang 7 seni pokok, yaitu 7 seni pokok ialah Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum. Yang kedua, Indonesia menganut sistem konstitusional. Yang ketiga, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara. Yang keempat yaitu Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah tertinggi di bawah MPR. Yang kelima, pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keenam, Menteri Negara adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang terakhir atau ketujuh, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Selanjutnya adalah fungsi demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut, yaitu menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Misalkan, ikut menyukseskan pemilu, ikut menyukseskan pembangunan, dan kegiatan lain-lain. Menjamin tetap tegaknya negara Republik Indonesia
menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang mempergunakan sistem konstitusional, menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila, menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara lembaga negara, menjamin adanya pemerintah yang bertanggung jawab. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.